Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Faisal Zulfikar MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dan teman-temanku sekalian yang saya hormati. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesimpulan para pihak pengadilan agama. Saya Sinta Nurholifah sebagai moderator sekaligus pemateri, kemudian Siti Komalasari sebagai pemateri, Siti Latifah sebagai pemateri, Safinatun Nazah sebagai pemateri, Sahril Anwar sebagai pemateri. Adapun isi materinya tentang upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat dan replik penggugat, duplik penggugat, dan yang terakhir, pembuktian dan kesimpulan para pihak. Materi pertama tentang upaya perdamaian yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Komalasari. Kepadanya dipersilahkan. Upaya perdamaian. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamai kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU nomor 7 tahun 1989, dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Pasal 154 RBG, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat. Maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi tetapi tidak dapat dimintakan bandingan kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjut. Materi selanjutnya tentang pembacaan surat gugatan penggugat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembacaan surat gugatan penggugat. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya sebelum surat gugatan dibacakan. Jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Materi selanjutnya tentang jawaban tergugat dan replik penggugat yang akan disampaikan oleh Saudari Safinatun Najah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Baik
ketika sidang hari itu atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi tangkisan atau rekonvensi gugat balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Selanjutnya yaitu replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya, atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat tersebut. Materi selanjutnya tentang duplik tergugat yang akan disampaikan oleh Saudara Sahril Anwar. Kepadanya dipersilahkan. 5. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Materi selanjutnya tentang pembuktian dan kesimpulan para pihak yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Poin ke-6 yaitu pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Poin terakhir yaitu kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.